Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita sampai pada tutorial kedua untuk penggunaan aplikasi remote desktop menggunakan AnyDesk. Kali ini tutorial kedua kita akan langsung praktek bagaimana melakukan remote desktop terhadap komputer lain yang letaknya jauh dari tempat kita. Untuk simulasi kali ini, saya akan melakukan remote desktop terhadap komputer teman saya yang kesulitan melakukan aktivasi akun Google Suite for Education untuk penggunaan aplikasi Google Classroom. Oke, yang pertama kita akan melakukan remote desktop. Silahkan dibuka aplikasi AnyDesk. Kalau kita pakai Windows 10, cukup kita cari dengan mengetikkan huruf A di sini. Ya, kalau sudah terinstall, nanti dia akan berada pada posisi paling atas, AnyDesk aplikasi. Kemudian kita buka. Nah, ini adalah tampilan AnyDesk yang biasa saya pakai untuk remote desktop komputer dalam rangka pelayanan bimbingan TIK, baik terhadap siswa maupun terhadap guru. Sehingga di layar desktop saya ini terdapat beberapa ID dari komputer-komputer yang biasa saya remote. Misal, saya akan membuka server yang ada di sekolah. Ya, nomor-nomor tadi yang tampak di layar adalah nomor ID dari AnyDesk yang ada di komputer yang akan kita remote. Untuk melakukan remote butuh beberapa waktu ya untuk next ke dalam jaringan. Yang kedua, kita memerlukan password dari komputer yang akan kita remote. Ya, kalau sudah terhubung, tampilannya seperti ini. Kita diminta untuk input password. Nah, kemudian di OK saja. Nah, seperti ini. Jadi dengan menggunakan AnyDesk kita bisa meremote komputer yang ada di sekolah, di kantor, atau komputer teman kita yang kebetulan kesulitan untuk menggunakan aplikasi tertentu dan membutuhkan bantuan kita bisa melakukan remote seperti ini. Dan komputer tersebut bisa kita gunakan seperti komputer kita sendiri. Nah, seperti ini. Ini yang di tengah ini adalah komputer yang kita remote. Sementara komputer saya ada di sini. Nah, beda ya. Seperti itu. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa membantu teman yang kesulitan menggunakan aplikasi dengan langsung menunjukkan proses tahapnya dengan langsung membuka aplikasi. Nah, ini satu komputer yang saya remote. Saya akan menambahkan untuk meremote komputer teman saya. Ini saya plus ya, sebelah sini. Kemudian kita tuliskan komputer yang akan diremote. Tadi alamatnya PC umi@ad seperti ini. Kalau aliasnya belum disetting, kita akan menuliskan nomor-nomor atau ID seperti ini ya, 9 digit. Kemudian kita klik connect. Setiap kita meremote pasti membutuhkan waktu untuk bisa terhubung. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan persetujuan dari komputer atau dari orang yang akan kita remote desktop. Nah, kita diminta untuk memasukkan
password dari komputer yang kita remote. Nah, berarti kita harus meminta izin dari siapapun yang akan kita remote. Tanpa diberi izin, kita tidak bisa masuk ke dalam komputernya. Nah, kebetulan saya sudah diberi izin, diberi passwordnya, kemudian saya bisa klik OK. Nah, inilah tampilan layar dari komputer teman saya dengan alias PC Umi. Nah, melalui AnyDesk kita bisa melakukan chatting untuk berkomunikasi langsung. Sebenarnya permasalahannya apa? Nah, chattingnya ada di sini. Ya. Kita ketikkan pertanyaan kita ya, permasalahannya apa Bu? Misalnya begitu. Nah, nanti dari komputernya teman kita akan mendapatkan jawaban. Nah, kita akan menunggu jawaban dari teman saya tersebut. Oh ya, ternyata kesulitannya adalah tidak bisa aktivasi akun Google. Oke, kemudian karena kita yang dimintain tolong, kita akan minta izin. Baik, saya pinjam komputernya ya Bu. Jika perlu dicatat, silahkan dicatat langkah yang saya lakukan melalui komputer jenengan. Ya, teman saya sudah menjawab Y. Y itu berarti silahkan. Maka saya akan langsung remote desktop ini. Ini saya tutup, saya minimize. Ini saya minimize. Ini komputernya teman saya ya, Bapak Ibu. Ini komputer saya ya. Nah, ini karena tadi aktivasi akun G Suite maksudnya ke Classroom, maka saya akan mempraktekkan ini classroom.google.com. Nah, ini komputer teman saya remote. Nah, akunnya apa? Saya tanya dulu ya. Akunnya apa? Kita lihat. Oke, ternyata ini akunnya, kita copy. Tuh. Nah, kita harus tambahkan akun di sini. Kemudian di paste berikutnya ya. Nah, kita tanyakan lagi karena ini butuh password atau diminta beliaunya untuk menuliskan. Silahkan tulis passwordnya. Oh, nah, kita tunggu untuk beliaunya menuliskan. Ini passwordnya. Oke. Ya, itu sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa passwordnya tadi sudah berhasil. Itu artinya akun dari sahabat saya ini sudah bisa diaktifkan ya. Ini ada perjanjian teman saya, harus klik terima. Ini saya proseskan.
Nah, kemudian buat sandi, artinya minta sandi baru. Nah, kita minta beliaunya untuk menulis, silahkan diganti passwordnya Bu, kombinasikan huruf, angka, dan tanda baca atau simbol atau karakter khusus ya, supaya kuat. Kita tutup chattingnya. Oke, kita lihat jawabannya seperti apa dari teman saya. Ya, sudah ada jawaban. Baik Pak, katanya. Kita tunggu berarti prosesnya. Ya, teman saya sepertinya sudah berhasil mengganti passwordnya. Itu tampak dari proses di sebelah sana. Nah, oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung mengakses ya, menunjukkan kesalahannya di mana. Bahkan kita bisa langsung mempraktekkan apa kesulitan teman kita dengan seperti kita di komputer kita sendiri. Dengan demikian, dalam situasi COVID seperti saat ini, bimbingan TIK untuk guru maupun siswa bisa kita lakukan, tidak ada masalah tanpa tatap muka, karena kita tetap bisa transfer knowledge, memfasilitasi teman untuk belajar, memfasilitasi siswa untuk belajar, dan membantu kesulitan-kesulitan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu silakan, dengan tambahan video tutorial ini Bapak Ibu bisa saling berbagi, saling membantu. Apabila ada teman yang kesulitan, tidak selalu harus ketemu untuk membantu. Cukup Bapak Ibu pahami dua video ini. Video yang pertama instalasi, download, instalasi, dan setting. Video kedua adalah cara melakukan remote desktop. Ya, ini saya tutup dulu percakapannya dengan beliaunya. Ya, sudah ada jawaban. Oh iya, di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai kita bisa langsung menutup ya, tanpa perlu logout. Kita bisa tutup di sini ya, silang sebelah sini. Iya, seperti itu. Nah, untuk tutorial selanjutnya, dengan menggunakan AnyDesk, kita bisa saling bertukar file, mengupload data, download file dari komputer yang kita remote, sehingga dengan fasilitas ini kita tidak perlu menggunakan email lagi, tidak perlu menggunakan WA untuk bercakap-cakap, tidak perlu menggunakan email untuk berkirim data, tapi dengan platform, dengan aplikasi dari AnyDesk, kita bisa melakukan transfer file maupun download file. Semoga tutorial yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.